Di saat abah saya wafat tahun 2000, kurang lebih tahun 2000-an, kurang lebih 99 dan tahun 2000, saya cerita sama Ustaz Arifin, abah saya wafat. Saya sedih dan dunia rasanya gelap. Kenapa saya katakan dunia saya rasanya gelap? Karena bagi saya seorang ayah adalah seorang figur yang tidak tergantikan. Ibu sangat istimewa, tetapi dari tangan seorang ayah kita dibesarkan. Dari tangan seorang ayah, dari tangan seorang suami, ibu bisa menikmati rezeki Allah. Maka jangan pernah mengecilkan rezeki yang datangnya dari tangan seorang suami, sekecil apapun. Jangan pernah membandingkan rezeki suamimu dengan rezeki suami orang lain. Dan rezeki yang paling halal adalah rezeki yang datang dari tangan suamimu. Acap kali perempuan itu lupa. Acap kali perempuan itu lupa. Luar biasanya perjuangan seorang suami hanya untuk sekedar memberi makan anak dan istrinya. Pertarungannya adalah halal dan haram di luar sana. Kenapa saya katakan begitu? Kadang suami beranggapan, ya Allah mungkin ini tidak apa-apa, hanya untuk sekedar memberi makan dan istri. Dan kadang dia sampai lupa kepada hukum Allah. Kadang dia sampai lupa sholat, hanya untuk memastikan bahwa rezeki hari ini didapat, anak dan istri biar tidak kelaparan di rumah. Bahkan kadangkala suami tidak perlu tahu apakah ini halal, apakah haram. Maka berterima kasihlah dan bersyukurlah kepada Allah atas rezeki yang Allah datangkan kepada istri melalui tangan suami yang berjuang mati-matian. Maka ketika abah saya wafat, saya berkata dalam hati saya, ya Allah, dunia saya gelap, ya Allah. Kenapa? Karena seorang ayah yang membesarkan saya dengan tangannya, yang puluhan tahun mencari rezeki hanya untuk menghidupkan saya anaknya, masukin saya ke pesantren, masukin saya ke pendidikan, dikirim ke sana kemari, dan saya tidak tahu dari mana abah saya mendapatkan uang itu. Hebat seorang ayah. Dan seorang ibu tidak tergantikan. Ketika umi saya wafat sekitar 5 tahun yang lalu, wafat di pangkuan saya, apa yang saya rasakan? Bukan dunia yang gelap, tapi saya berkata kepada Allah, ya Allah, saya sudah tidak pandai lagi berdoa. Kenapa? Karena doa yang paling mustajabah adalah doa ibu. Maka selagi masih ada ibu, selagi ada seorang ibu yang melahirkan, membesarkan dan mendidik kita, jaga ibumu, karena ibumu adalah surgamu. Saya sering bersedih hati ketika sepanjang perjalanan saya masih sering melihat ibu-ibu yang sudah berumur sepuh, jalannya yang sudah tertatih-tatih, masih jualan hanya untuk sekedar memberikan makan kepada perut kecilnya. Saya berkata dalam hati, ya Allah, alangkah teganya anaknya. Ibu itu adalah surganya, tapi dia ternyata mau membuang surganya. Sering saya lihat betapa berdosanya seorang anak, betapa tidak mulianya, betapa tidak berharganya seorang anak yang mengabaikan dan melalaikan ibunya. Surga mana yang dia cari? Wallah Rabbul Haq. Dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan apapun di dunia ini kalau dia sudah berani mengabaikan ibunya. Tidak ada surga terindah di muka bumi ini selain ibu kita. Tidak akan ada doa yang paling mustajabah di dalam pandangan Allah selain doa ibu kita. Sehebat apapun keadaanmu hari ini, semulia apapun hari ini, kemuliaanmu karena doa ibumu yang setiap saat selalu mendoakanmu kepada Allah, yang sujud kepada Allah. Jaga ibumu. Selagi ibu masih hidup, dan seandainya ibu kita hari ini sakit, jaga, rawat dengan sebaik-baiknya. Maka demi Allah, setetes air susu ibu
yang pernah kita minum tidak mungkin bisa ditukar dengan dunia dengan segala isinya. Apalagi doa ibu. Doa ibu yang tidak mungkin bisa digantikan dengan apapun, bahkan dengan seluruh alam semesta ini. Jangan bersedih Ustaz Arifin. Ibu sakit justru itu mendatangkan barokah untuk Ustaz. Karena saat yang tepat bagi Ustaz untuk berkhidmat untuk ibu. Mumpung ibu masih sehat, mumpung ibu masih ada, cium tangannya, cium kakinya, mohon ridhonya. Saya ini adalah seorang anak dan ayah dari 5 orang anak. Saya selalu mengingatkan ke anak-anak saya, kalian gak apa-apa sama Abi, tapi dengan umi kalian jaga dari hidupnya sampai matinya. Kita mau menjaga orang tua, kita mau menjaga perasaan orang tua, itu sudah hebat. Kalau kamu belum mampu membahagiakan ibumu, setidaknya jangan membuat susah dia. Sudahlah tidak mampu membahagiakan, kenapa menyusahkan? Tidak ada yang istimewa dalam hidup kita. Apa yang ada pada kita hari ini, apa yang kita nikmati hari ini, tidak ada lain karena jasa orang tua kita, ibu kita, ayah kita, dan orang-orang yang baik di sekitar kita. Sungguh manusia itu akan mulia di hadapan Allah jika dia mau dan mampu memuliakan orang tuanya, terutama ibunya, kemudian ayahnya.